Iya. Pak, sampai hari ini dalam survei elektabilitas pasangan Amin ini bahkan terendah, Pak. Ini artinya menimbulkan keraguan gitu gak, Pak? Oh enggak sih. Gimana, Pak? Kalau untuk keraguan enggak ya. Nggak mungkin. Karena gini, kami meyakini karena kami juga paham betul yang namanya lembaga survei. Nah, kami melihat begini, pasangan Amin kalau di survei memang selalu Di bawah nomor 3. ya. Nomor 3. Masih nomor 3. Tapi kami tidak mempermasalahkan bahkan menjadi acuan kami. Tapi tentunya kami di dalam sendiri lebih mengetahui bagaimana pekerjaan, bagaimana kita sangat bekerja bersama-sama di lapangan. Bukan bekerja dalam diam ya, bukan ya. Bekerja Iya. dalam diam dalam Senyap, bekerja ini, secara iya. senyap. Jadi kami bekerja secara senyap. Benar. Tapi kita coba lihat ini deh. Setiap agenda kegiatan pasangan Amin selalu dipenuhi puluhan ribu orang. Artinya kalau memang urutan ketiga dalam survei tentunya pesertanya tidak sebanyak yang hadir. Nah, tetapi ini tetap menjadi acuan yang baik buat pasangan Amin supaya tetap terus giat lebih Benar. giat bekerja agar terus mencapai elektabilitas yang sangat lebih tinggi lagi. Dan kami sendiri sebagai di bawah beliau ini ya, tidak putus asa, tidak patang putus pesimis atau kita harus optimis. Mau di urutan ketiga, kedua, ke satu, why not? Kenapa? Kita diam bukan berarti kita diam, tidak. Kita tidak bisa mengedukasikan ke kalian karena apa? Nggak nyampe kalau diedukasikan ke masyarakat ini gitu loh. Jadi kita diam bukan karena kita diam, tidak. Ya nanti mungkin akan kita gini, logikanya aja kita ini bukan wacana aja tapi action. Ya, Betul. ya saya sih memang emosi ya, sedikit gas kalau untuk masalah ini. Oke, Mbak Kita Pista. lihat juga survei kan begini. Survei itu tergantung siapa yang pesan kan gitu. Pak, artinya survei nggak begitu mempengaruhi ya Pak, tapi melihat bertemu langsung dengan masyarakat, terus dengan rakyat. melihat komentar di media sosial juga angka Anies tinggi Pak, artinya orang semua memberikan dukungan kepada Anies. Gimana Bapak melihat dari situ juga mungkin kelebihan dari Iya. Anies? Ya ini kita memang bekerja secara senyap, di bawah kita terus bekerja secara masif untuk memperkenalkan pasangan Amin, mengenalkan juga prestasinya pasangan Amin. Nah, yang pasti kita lihat ada dari Pak Karni Ilyas 2 kali melakukan survei. Itu di luar dugaan, bukan perintah kami pasangan Amin, tapi inisiatif dari Pak Karni Ilyas. Ternyata 81%. Tinggi. Nah, ini kan artinya harga yang bukan tidak sebanding dengan urutan nomor 3 ini. Ini sangat luar biasa. Dan polling ini bukan polling yang berdasarkan di survei, tapi di medsos mereka, di Instagram, di Twitter, itu kan masyarakat yang menentukan sendiri. Nggak ada kelompok-kelompok yang disuruh, ayo dong survei di basisnya A, survei di basisnya B. Nggak ada, ini kan masyarakat umum. Nah ini pertanda baik ya. Mudah-mudahan pertanda baik ini juga menghasilkan terwujud di 2024 nanti. Makanya tadi saya pesankan menjadi masyarakat Indonesia harus yang pintar untuk memilih pemimpin khususnya ya. Karena apa? Satu pilihan yang Anda coblos nantinya itu menentukan nasib bangsa. Insya Allah ya. Salah satu aja yang salah itu pasti akan bakal, ya kita sih Allahu alam ya Pak. Iya betul. Tapi tetap kita Lebih bijak, lebih menyikapnya lebih bijak dan lebih cerdas lagi. cerdas, lebih optimis lagi dan tidak boleh pesimis. Tidak ada kata pesimis di dalam pasangan 01 ini. Gitu karena ya kita didukung oleh orang-orang yang juga smart juga di dalam hal apapun itu. Dalam partai pun ya kami di Nasdem itu juga sangat-sangat mendukung untuk pasangan 01 ini. Pak mau nanya, membahas Pak, menarik nih Pak, janji dari Cak Imin ada 2 poin Pak. Pertama, mengkayakan si miskin,
dan yang kedua akan mengevaluasi undang-undang ITE Pak. Artinya dari kacamata Bapak apa melihat janji-janji dari seorang Cak Ningin seperti apa Pak? Ya ini kan tentu sebagai masyarakat, saya juga sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa, tentunya sangat senang. Yang miskin dibuat sejahtera. Benar. Gitu ya. Artinya sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin kalau kita lihat potensi alam kita ya, termasuk dari pertanian, sektor pertambangan, sektor emas, muat, nikel, batu bara, itu bukannya hal yang nggak mungkin untuk rakyat kita disejahterakan. Tinggal nanti kebijakannya, polisinya bagaimana terhadap tata aturan permainan yang sekarang ini hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok atas saja, bukan lagi pada kelompok atas. Jadi kelompok bawahnya nggak kebagian, kelompok bawahnya hanya sebagian kepada buruh saja. Jadi nggak ada lagi pemerataan. Nah, ini harapan yang baik menurut saya. Termasuk juga undang-undang ITE ini kan, undang-undang ITE kan menjadi jebakan juga nantinya gini. Artinya nggak suka sedikit disindir di apa, kena pasal 27, kena pasal 28. Nah ini kan yang terlalu mudah. Kalau lawan politik, kalau ada pejabat yang tidak suka dikritik, nah ini kan akan mudah dijerat. Nah ini mudah-mudahan juga bisa kita perbarui ya, bisa revisi lagi, di amandemen lagi undang-undang ITE-nya. Termasuk satu, undang-undang Omnibus Law yang tentang tenaga kerja ini juga wajib harus diamandemen kembali karena tidak pro rakyat, ini adalah pro pengusaha gitu. Nah ini juga yang didengung-dengungkan supaya para buruh bisa tetap sejahtera kembali, tidak tertekan, semua hak-haknya bisa dicapai kembali gitu.